Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tanggal 15 Rabiul Akhir. Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat panjang umur dalam taat beribadah, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam, panglima dunia akhirat, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat dan salam tercurah kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para umat-umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat hidup kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma'nya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya khatib mengajak kepada jamaah secara umum, wabil khusus pada pribadi khatib, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita kembali kepada Allah melainkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang singkat ini, khatib akan mengangkat satu tema, yaitu muhafazatul iman, menjaga keimanan di akhir zaman. Kenapa? Karena al-iman al-yajidu wa yankus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik, Masya Allah tabarakallah, begitu semangatnya kita beribadah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita jaga, sunnah rawatibnya, qiyamul lailnya, duhanya, dan lain sebagainya. Tapi ketika iman kita turun, jangankan yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, yang wajib pun kadang-kadang kita malas untuk sholat berjamaah, malas untuk menunaikan sholatnya. Hadirin kaum muslimin, sidang sholat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di penghujung akhir zaman ini, maka perlu kita menjaga keimanan kita, menjaga keluarga dan anak-anak kita, agar mereka eksis dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan iman kita pahami bersama adalah iqrarun bil lisan, tasdiqu bi qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu hadirin jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin agar keimanan kita bisa eksis di muka bumi ini. Yang pertama adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Kok kenapa akhirat? Jelas karena akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu sebuah kehidupan yang lebih baik. Akhirat itu sebuah kehidupan yang kekal dan abadi. Dan dunia ini hanya temporal, sementara, sebentar. Laibun walahun,
permainan dan sendah gurau. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu kok kenapa akhirat? Sesuai yang Allah kemukakan di dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pintu-pintu untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Jadi yang pertama akhirat. Yang kedua wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan kehidupan di dunia. Kalau kita sudah kedepankan akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Tapi kalau kita mengedepankan dunia, capek kita, nggak pernah tercapai. Karena dunia itu kata Rasulullah SAW katakan seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Bahkan Rasulullah tamsilkan, kalau kamu punya 1 gunung emas, kamu pasti minta akan menjadi 2 gunung emas. Kamu punya 2 gunung emas, niscaya kamu akan minta menjadi 3 gunung emas. Sampai alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, baru kita tidak memikirkan lagi yang namanya dunia. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ajaran Islam yang universal, samil dan mutakamil, sempurna dan menyeluruh, dari hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya diatur dalam Islam. Bukan hanya sekedar bernegara, bekerja, berniaga, bekerja, bersekolah, kuliah. Bahkan ketika kita mau masuk ke kamar mandi, kita mau tidur, mau hubungan badan pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kok kenapa akhirat baru dunia? Karena tadi saya katakan bahwa akhirat sebuah kehidupan yang kekal dan lebih baik. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sempurnanya ajaran Islam, hadirin, sampai-sampai ada segerombolan kaum duafa dan masakin komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam ini tidak adil. Kata Rasulullah, kalau Islam tidak adil, siapa yang, agama mana yang berbuat adil? Kalau Allah dan Rasul tidak berbuat adil, siapa yang bisa berbuat adil? Apa kata orang-orang kaum duafa? Ya Rasulullah, kalau kami orang duafa, orang miskin sholat, mereka orang kaya sholat. Kalau kami orang miskin duafa puasa, mereka orang-orang kaya pun puasa. Kalau kami baca Al-Quran, mereka orang-orang kaya pun baca Quran. Tapi kalau kami sodakoh, orang-orang kaya jauh lebih memborong pahala daripada sodakoh. Apa kata Nabi? Kalla taqulu hakaza. Jangan kau katakan seperti itu. Di dalam Islam itu ibadah beda, hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau maaf saudara kita non muslim ibadah hanya hari Sabtu, yang satunya lagi ibadah hanya hari Minggu. Islam besarnya hari Jumat, dan ibadahnya 5 waktu. Dan setiap waktu, setiap aktivitas yang kita itijakan, kita orientasikan untuk mencari ridha Allah, itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena dalam hadis lain dikatakan Islam memiliki 60 sampai 70 cabang. Kalimat yang tertinggi la ilaha illallah, kalimat yang terendah menyingkirkan duri dari jalan. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Kalau bekerjanya bapak untuk menafkahi anak istri dengan mencari yang halal, itu bisa bernilai ibadah yang pada akhirnya bisa untuk mencari kebahagiaan di kehidupan di akhirat. Seorang peniaga, seorang pelajar, seorang mahasiswa, apapun jabatan dan kedudukannya, ketika orientasinya diitijahkan, diorientasikan untuk mencari doa Allah, maka itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin masya Allah tabarakallah, hubungan badan seorang suami istri yang telah dihalalkan oleh Allah, itu juga bisa bernilai ibadah. Ini hebatnya ajaran Islam, hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, agar iman di akhir zaman tetap terpatri, tetap eksis dalam jiwa kita,
yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin, qudwatul ulia, contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau orang-orang di akhir zaman meninggal, apartemenku, bungalauku, ATM-ku, rumahku, mobilku, tapi Rasulullah tidak hadirin. Ketika akan meninggal dunia, ummati, umatku, as-salah, jangan tinggalkan salat. Dan juga Nabi berbisik, berwasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrain ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati Rasulullah SAW. Aku tinggalkan dua pusaka yang ketika kamu berpegang teguh, maka niscaya kamu akan tersesat selama-lamanya. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Hadirin kaum muslimin, sedang sholat Jum'ah Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berpegang teguh Al-Quran. Kita baca Al-Quran merupakan way of life, pedoman hidup kita. Jangan sekedar dijadikan pajangan. Kita punya Quran beli banyak di lemari. Bahkan dari yang kecil sampai yang besar, dari yang murah sampai yang mahal kita beli. Tapi nggak pernah kita baca na'udzubillah wa iya na'udzubillahi min zalik. Dan hebatnya Al-Quran tetap relevan hadirin sampai akhir zaman. Kenapa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Walaupun ada orang-orang orientalis barat yang coba mengubah Al-Quran, isi Al-Quran dengan bahasa manapun, mereka nggak akan mampu masih menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar Al-Quran hadirin. Ketika kita baca fadilahnya, kata Nabi, man qara'atul Quran fatata falahu ajrani. Siapa yang baca Quran salah, pahalanya dua. Ketika dia belajar ada gurunya. Pertama dia mau bacanya, yang kedua salahnya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan la taqul alif lam mim harfun. Jangan kau katakan alif lam mim satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kali 10, kali 7, sampai 70, sampai 700 kali lipat. Hadirin kaum muslimin, bahkan yang tadi hatinya keras jadi lembut. Lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia mencari Nabi. Kata sahabat, ya Umar, kalau ente cari Muhammad tuh adek kamu udah masuk Islam. Ketika adanya diketuk pintu rumahnya, ternyata Umar merampas Al-Quran yang pada saat itu belum tersusun. Yang di saat itu Umar membaca, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran dijadikan untuk mempersulit manusia, melainkan untuk mempermudah. Makanya memang benar ada ajaran Islam itu asiru wala tu'asir. Tidak sulit dan tidak mudah. Kadang kita yang bikin sulit, kita juga yang bikin mudah. Dan bahkan di akhirat hadirin, sebelum di akhir di alam kubur, munkar nakir pun nggak bisa memisahkan orang-orang yang mahabbah, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nggak bisa. Wujud Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan, setelah kita di alam kubur nanti dia akan menolong kita. Bahkan di yaumul qiyamah kata Rasulullah SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safiyan lashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang menjadi syafaat, penolong di hari yauma zila ila zilu, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran jelas kita baca pahalanya, dan Sunnah juga di dalam ajaran Islam dikerjakan mendapat pahala, ditinggalin rugi, bukan nggak apa-apa. Ini harus dibenarkan tasawur kita, persepsi kita bahwa Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, bukan nggak apa-apa ditinggalin, tapi rugi hadirin. Makanya jangan sampai kita pengen berkah hidup kita, pengen surga berdaus bersama Nabi Muhammad, tapi sholatnya nggak jauh beda sama anak-anak kita.
Sholatnya yang 17 rakaat saja. Jadi berapa Ustaz sholatnya? 40 rakaat. Ditambah kata Nabi, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat sholat sunnah witir, Allah akan membuatkan istana di dalam surga. Apa saja? Yang pertama, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Yang pahala kata Nabi, rakaataini sunnatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar, maka pahala dunia dan seisinya. Itu baru sunnahnya, belum yang wajibnya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur 6, 2 rakaat ba'da duhur 8, 2 rakaat ba'da maghrib 10, 2 rakaat ba'da isya 12. Sahabat yang mendengar ini semua nggak pernah ditinggalkan sampai akhir hayat hidupnya. 17 tambah 12, 29. 11 rakaatnya adalah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Itu amalan orang-orang soleh yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maka para ulama-ulama terdahulu hadirin, walaupun mereka tidur jam 12, mereka bisa tidur 2 jam, bangun jam 2, bangun jam 3. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi. Berwudu sebelum tidur, sholat sunnah witir sebelum tidur, itu sunnahnya. Berbanyak istighfar dan tilawah Quran. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang soleh. Enggak sedikit. Kalau kita walaupun dari pesantren orang baik-baik, kalau kita miscoy salah dalam milih teman, ini bisa terkontaminasi, bisa tersibgoh dengan nilai-nilai kejelekan, nilai-nilai kejahiliaan. Apa dalilnya hadirin? Ar-rajulu ala dini falyanzur ahadukum may yukhaliluh. Betapa banyak kalau kamu mau lihat seorang itu baik, lihat kepada siapa dia bergaul. Bahkan Nabi gambarkan bergaul dengan orang yang baik seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita nggak bisa bikin minyak wangi atau nggak beli, paling tidak aroma wangi kebagian. Bergaul dengan orang yang buruk seperti bergaul dengan tukang las. Walaupun dia nggak ngelas, kebauan dampak negatifnya, dampak buruknya. Naudzubillah wa iya naudzubillah min dalik. Dan yang terakhir hadirin, agar keimanan kita bisa eksis dalam kehidupan kita, yaitu memiliki ikatan jamaah yang kuat. Kenapa hadirin? Imam yang bijak itu, yang paham, yang cerdas, yang ada ilmunya, itu enggak langsung sholat, dia selalu sawu mu'tadilu, sawu sufufakum, fa inna taswiyati subuh min iqamati shalah, min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan safnya. Karena hadir kita di masjid itu bukan sekedar sholat, fisik kita yang hadir, jasad kita yang hadir, tapi bagaimana adanya tahliful qulub, adanya ikatan hati sama muslimin. Makanya imam yang paham, rapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Ketika bersentuhan saudara kita mana sakit, oh saudara kita sedang sakit. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah hadirin itu selalu imam setelah sholat selalu madep ke belakang. Apa hikmah? Ngelihat siapa jamaah yang nggak datang. Sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Tengokin, jenguk. Kalau ada masalah kasih jalan keluar. Kalau sakit berikan solusinya. Ini ajaran Islam begitu luar biasa hadirin. Jadi memiliki ikatan jamaah yang kuat. Bukan sekedar jasad yang hadir, tapi adanya ikatan hati yang begitu kuat. Kenapa? Karena seorang mukmin itu seperti satu tubuh. Apabila dia sakit, maka kita pun sakit. Dia senang, kita pun senang. Bukan SMS, orang yang dengki. Ketika orang senang kita susah, orang susah kita senang. Na'udzubillah wa ya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dimudahkan segala urusan kita. Dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Dan juga Allah berikan pertolongan kepada bangsa Palestina. Allah hancurkan Zionis laknatullah. Dan juga apabila Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi adabil mukhattabi kalamuk wa ahsahu kitabuk wardalahuma an sadatina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa nisbata jamain tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu samin qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Bij'alna muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwan muslimina mustad'afina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan muslimina mujahidina fi Palestina Gaza, fi Suriah, fi Afghanistan, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wazkuruhu wa yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.